Kita bersama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah. Sebelum duduk, tos kanan kirimu katakan, engkau tampak cantik, engkau tampak ganteng hari ini. Tos. Oke, silakan duduk, jemaat Tuhan. Shalom. Hari ini saya sangat bersyukur kembali bertemu dengan anak-anak muda yang sangat luar biasa, yang sangat kece-kece, yang sangat ganteng, cantik-cantik. Dan saya percaya setiap kita di sini bukan kebetulan, Tuhan yang telah menggerakkan setiap kita agar untuk berkumpul bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita hari ini akan membahas tema dari gereja yang dipercayakan pada minggu ini adalah fokus iman menjadi seperti Kristus. Coba sama-sama katakan menjadi seperti Kristus. Oke, kita buka di Roma 8 ayat 29 sampai yang ke-30. Demikian saya bacakan kepada setiap kita. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi pada hari ini kita sadar, kita belajar bahwa untuk mengukur kualitas kerohanian seseorang, teman-teman kita gak bisa hanya sekedar kasat mata. Nah, tapi sayangnya manusia itu terbatas hanya melihat apa yang terlihat, apa yang ada di depannya. Kita gak bisa melihat hanya karena aktivitas pelayanan yang sangat rajin, setiap hari ke gereja, setiap hari bersekutu dengan Tuhan. Kita juga memiliki yang namanya jabatan yang tinggi. Kita gak akan pernah tahu sebagai manusia. Hanya Tuhan yang benar-benar tahu apakah persekutuan dengan Yesus itu sungguh-sungguh dari hati atau hanya sekedar formalitas biasa. Nah, tapi kita harus bersyukur teman-teman bahwa Tuhan itu bisa melihat hatimu. Senggol dong kanan kirinya, Tuhan bisa lihat hatimu loh. Senggol. Yo. Nah, Tuhan bisa lihat hatimu, artinya kita tahu bahwa apa yang ada di pikiran kita sekarang, di hati kita sekarang, Tuhan tahu semuanya. Dan hari ini kita mau belajar gimana sih seperti Kristus. Nah, kita harus belajar juga, salah nggak? Ini pertanyaannya, salahkah kita menjadi seperti Kristus? Coba di kanan saya, salah atau benar kira-kira menjadi seperti Kristus? Tidak? Yang di tengah saya? Tidak. Yang di kiri saya? Apakah salah menjadi seperti Kristus? Tidak. Tidak kalau kita fokus kepada karakternya. Hal yang paling berbahaya adalah di saat engkau mengincar posisi Kristus. Hari ini kita belajar bukan posisinya yang kita incar, melainkan karakternya. Bagaimana Yesus hidup 2000 tahun yang lalu, bagaimana dia berbicara, bagaimana dia menguatkan murid-muridnya, manusia, bagaimana dia berpikir. Yang bahayanya teman-teman kalau kita menjadi seperti Kristus, kita salah memandang adalah seperti Lucifer. Sebelum kaum Lewi, sebelum tim pujian penyembahan ada, Lucifer lah yang menjadi tim pujian penyembahannya Tuhan. Tapi apa yang salah dari dia? Dia ingin mengincar hal yang sama. Dia ingin disembah, dia ingin dipuji. Makanya Tuhan jatuhkan dia, sehingga dia tidak lagi menjadi malaikat untuk tim pujian penyembahannya. Ini juga jadi PR buat kita, excellent worshiper. Hati-hati kalau kita menyembah Tuhan, melayani Tuhan, apakah memang sungguh-sungguh buat Tuhan atau kadang kita lupa diri. Jadi kita yang pengen disembah, jadi kita yang pengen dipuji. Hati-hati juga seperti Mbak Hawa. Hawa itu dia ditipu sama iblis, sama ular. Kalau engkau makan buah apel dari pohon pengetahuan, maka engkau akan sama seperti Kristus. Tapi kita belajar bahwa Hawa terakhirnya jatuh, Adam jatuh, Taman Eden gak ada, tutup. Udah gak dibuka lagi. Atau di mana sekarang. Tapi memang hilang. Karena di saat engkau memiliki keinginan untuk posisi sebagai Allah, Raja, maka disitulah kita harus hati-hati. Kita
Kita belajar pada hari ini bagaimana kita supaya bisa memiliki karakter seperti Kristus. Banyak orang saya lihat teman-teman sangat tertipu oleh dunia sosial media. Ditengoklah di Instagram ada yang lari, ada yang jogging, foto ya kan, with bestie bakar lemak, ya kan, bakar lemak dulu nih ya kan. Terakhirnya diajak lari, ayolah kawan lari. Skip dulu ya bos, kita foto aja, pulang habis itu. Mananya gak jadi, gak jelas. Tapi pas teman-teman kita lihat di Instagram, keren ya, rasanya hidupnya tertata kali, rajin olahraga, rajin makan sehat. Tapi sepertinya banyaknya pencitraan menipu kita. Gak seindah itu teman-teman, gak seindah yang kita lihat di Instagram, bahwa apakah mereka benar-benar melakukannya? Belum tentu. Jangan berusaha jadi orang lain, tapi berusahalah seperti Kristus. Yang mengerti katakan amin. Ya, amin ya. Kita berusaha menjadi seperti Kristus. Kalau kita ngikutin orang lain gak akan terikut kita. Kalau kita berusaha jadi orang lain gak akan pernah bisa. Tapi hari ini kalian belajar, hari ini saya juga belajar bahwa patokan utama kita, idolanya hanya Yesus Kristus. Hanya Tuhan Yesus saja. Salah gak kalau misalkan kita punya idola yang lain? Gak salah. Salah gak kita punya panutan yang lain? Mungkin dari atlet, Messi, Cristiano Ronaldo, atau mungkin dari aktris, aktor, dan yang lainnya. Gak salah kalau kita punya idola, kita punya panutan. Tapi jangan lupakan satu hal. Panutanmu yang number one adalah Tuhan Yesus Kristus saja. Tiada yang lain. Jangan sampai kita lupakan kebenaran itu. Makanya teman-teman, penting juga kita untuk ikut yang namanya MSK. Promosi dikit. Ya, promosi MSK. Dan ini maksudnya bukan cuma sekedar promosi, tapi aku ajak teman-teman belajar tentang firman Tuhan lebih dalam lagi. Takutnya kita disesatkan sama orang-orang luar, para penyesat, iman kita pun jadi goyah, kita pun jadi merasa, ya benar juga ya kata kawan ini ya. Banyak hal yang kita pelajari di MSK. Aku harap teman-teman bisa bergabung bersama dengan kami setiap hari Selasa jam setengah 8 malam. Nah, teman-teman bisa belajar bagaimana sebenarnya ilmu firman Tuhan itu. Gak sedalam teologi tapi minimal dasarnya engkau kuat. Sehingga keluar sana pun engkau bisa memberitakan dengan pede gitu loh, dengan yakin. Kadang ada teman-teman tanya di luar kan, Yesus ini Tritunggal gak ya? Aku pengen tahu lah. Kalau engkau gak kuat firmanmu, ya mungkin kau jawab, mungkin lah, kurang tahu juga. Entah Tritunggal atau Tri-4, Tri-5 gak tahu. Tapi kita belajar, Yesus itu memiliki secara hakikat satu, tapi kepribadian adalah 3. Nah itu penting. Kalau teman-teman gak tahu itu, maka engkau akan sangat mudah diremehkan tentang imanmu, dipertanyakan. Slide. Oke, kita baca ini sama-sama dengan suara yang kuat, amin. Oke, yuk 2, 3 ya. Tujuan dari iman bukan hanya berkaitan dengan doa-doa yang terjawab, mukjizat yang terjadi, juga kerinduan yang terkabulkan. Lebih dari itu, apa? Tujuan akhir ini dari iman adalah keserupaan dengan Kristus. Rasul Paulus di sini mengajarkan kepada umat pada zaman itu, fokus imanmu yang terutama bukan supaya doamu terjawab. Kita sering kali, Tuhan, aku pengenlah punya mobil, aku pengen punya motor. Aku lihat teman-temanku, aku datanglah doa sama Tuhan. Gak salah engkau menggunakan iman untuk berdoa, tapi fokus imanmu teman-temanku, supaya hidupmu semakin serupa sama Kristus. Artinya, mau dijawab doamu, mau tidak dijawab sekalipun, engkau tetap berdoa. Itu yang Tuhan tunggu, itu yang Tuhan lihat. Kalau cuma sekedar kita berdoa terus, segampang itulah berkat Tuhan datang, semua orang juga bisa. Siapa yang gak bisa? Orang dunia juga bisa kalau gitu. Tapi masalahnya, Tuhan tidak segampang itu mempercayakan berkat kepadamu. Pertanyaannya, engkau siap gak menerima berkat itu? Gimana kita misalkan dikasih mobil BMW mungkin, Range Rover, tapi misalkan untuk perawatannya kita gak punya modal untuk bensinnya, perawatan berkala, hancur juga mobilnya. Kadang kita harus mikir kayak gitu. Oke lah taruh tiba-tiba berkat Tuhan jatuh, mobil motor mahal, tapi perawatannya gimana?
Kedepannya gimana? Tuhan gak sembarangan mempercayakan berkat dengan kita semua. Kalau engkau siap, maka engkau akan diberkati lebih. Yang percaya katakan amin. Sama seperti saya juga belajar bahwa kebetulan di sini ada mama saya, di sini ibu saya menemani saya di khotbah. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Ibu Gembala. Saya sangat bersyukur beliau dapat hadir. Izin ya Mak ya. Khotbah ngeri-ngeri nanti. Ya, saya sangat bersyukur mama saya ini termasuk orang yang sangat traveling kemana-mana, naik gunung gas, umur 40 plus gas, naik. Bahkan kami sendiri, Bang, Kak, panik. Jam 2 pagi di Gunung Bromo, gak ada rencana, di Medan gak ada dibilang, gak ada diceritakan apa plannya. Saya sama Bapak, kita naik ya jam 2 pagi ke Gunung Bromo. Hah? Kubayangkan naik itu kan, naik. Masalahnya gini, ini mendadak. Siapa yang gak panik coba, jam 2 pagi kami harus melewati terjang yang sangat luar biasa, jalannya juga jauh gitu loh, gak langsung nyampe. Puji Tuhan ya, saya dengan mama saya sanggup lah nyampe naik ke atas. Bapak saya sama kakak saya di sini naik troli terakhirnya, karena memang susah, faktor dari mungkin pernapasan, stamina. Nah mama saya ini di umur yang sangat 40 tahun tetap semangat, bisa naik gitu. Tapi yang paling penting saya sampaikan adalah di saat kita traveling, sebenarnya yang paling penting salah satunya bukan destinasinya, tapi journey-nya. Proses kita naikkan gunung itu. Proses kita melewati setiap terjal yang sangat luar biasa tantangannya. Belum lagi ada yang sesak-sesak, pasang sedikit bronkodilator, ada namanya itu untuk orang yang sakit asma, kebetulan saya. Itu harus naik sedikit, kalau ada sesak wajib pasang obat gitu, semprot, sup ya kan. Naik. Tapi saya belajar bahwa di saat saya mencapai ke destinasi itu, yang buat indah sebenarnya prosesnya. Teman-teman pernah healing? Pernah ya, healing jauh-jauh lah naik mobil. Nah kadang kan prosesnya panjang ya, jalan jauh, bolong, segala macam. Terus juga ada yang namanya parkir liar, anjing liar, nggak tahu lah. Pokoknya banyak kali tantangan untuk untuk sampai ke tujuanmu. Tapi di saat engkau menikmati di motor itu, di mobil engkau melihat pemandangannya setengah jam, 1 jam, 2 jam, 5 jam, 10 hari, kau nyampe, pokoknya tak kemana lah traveling, nyampe. Yang buat indah adalah proses itu. Terkadang kita cuma hanya melewatkan, engkau hanya jalan saja tanpa menikmati proses yang susah, kurang bermakna di saat udah sampai. Sama seperti proses hidupmu. Gak segampang itu kita langsung menuju Kristus. Aku tahu itu, aku juga sangat banyak tantangan, banyak batu. Tapi di saat engkau menikmati setiap prosesmu, maka percayalah Tuhan pasti ada di sana untuk menolongmu, menyerupai Dia. Amin. Oleh karena saudaraku, banyak hal yang menjadi tantangan kita, tapi proses untuk menjadi seperti Kristus sangat harus kita jalankan. Sesusah apapun itu, sejauh apapun perjalanannya, jika engkau bersama dengan Kristus, maka engkau akan sanggup melewati segala badai, segala dosa, hawa nafsu. Engkau akan mampu bersama dengan Yesus. Amin. Jangan pernah menyerah teman-teman. Oke, poin pertama, proses untuk menjadi seperti Kristus. Slide pertama yaitu dipanggilnya. Boleh sama-sama kita bilang dipanggilnya. Oke. Nah, di sini saya mau bacakan Yohanes 15 ayat 16. Saya bacakan, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu." Artinya bukan kita yang punya kepikiran inisiatif untuk datang ke Tuhan. Dari awal kita sudah berdosa. Tapi Tuhanlah yang memiliki pemikiran untuk bergabung anakku kepada kebenaran itu. Tuhan yang memanggilmu. Sekarang pertanyaannya teman-teman, mau atau tidak?
Mau gak menjawab panggilan Tuhan? Setiap respon kita itu yang menentukan. Pertama bukan soal bisa atau enggak. Kalau tentang pertanyaan bisa atau enggak, semuanya gak ada yang bisa. Gak ada yang layak masuk ke kerajaan surga. Tapi Tuhan memberikan kasih karunia-Nya sekarang, kamu mau atau tidak menerima saya sebagai juru selamatmu, kata Yesus. Di Matius 22 ayat 14, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang terpilih. Yang sedihnya teman-teman, di saat Tuhan sudah memberikan pilihan itu, manusia diberikan kebebasan free will untuk memilih. Engkau ingin bebas dari dosa atau tetap terikat pada dosa itu. Manusia tetap menunjukkan perbuatan dosa, itu yang sedihnya. Ataupun dia bilang, Tuhan aku mau lepas dari dosa, tapi terakhirnya gak sungguh-sungguh. Sedih bagi jiwa-jiwa kalau aku lihat, ya pelayanan jalan, rajin I care, rajin beribadah, tapi kehidupan di luar tidak seindah itu bro. Kehidupan di luar tidak sesuai dengan yang di gereja. Saya selalu diingatkan, jangan pakai topeng kalau ke gereja. Apa adanya, kalau emang lagi hancur hatimu ya hancur. Jangan merasa yang paling kuat, jangan merasa semuanya berjalan dengan semestinya. It's okay not to be okay. Cailah sedikit ya. Nah, jadi artinya tidak apa-apa kalau engkau pernah merasakan perasaanmu itu sedang bermasalah, itu gak apa-apa. Semua orang merasakannya. Tapi yang paling penting mau gak kita buka hati. Kita akui, Tuhan aku pernah bersalah. Di saat Tuhan memanggilmu, aku mau Tuhan, tolong ajari aku, tolong pakai aku. Aku udah capek sama semua dosa, mempertahankan dosa yang lama terus kulakukan bertahun-tahun, berulang-ulang kali kulakukan dosa ini Tuhan. Hari ini maukah engkau melepaskan dosa lamamu? Amin. Maukah engkau terlepas dari segala keterikatanmu? Mungkin ada teman-teman, anak-anak muda yang masih bergumul dalam merokok, masih kecanduan, mungkin nge-vape, pods. Kebetulan sekarang udah banyak jenis ya. Tapi di saat engkau mau memberikan dirimu, setiap kami mengasihi saudara, tidak ada yang saling menghakimi, jangan merasa lebih hebat. Di saat engkau mau memberikan hatimu untuk dipakai Tuhan, pelan-pelan, aku tahu, aku ngerti gak segampang itu langsung lepas dari namanya rokok. Aku juga belajar itu, aku tahu. Tapi saat engkau benar-benar berdoa sama Tuhan, engkau berani cut off dengan pergaulanmu yang buruk, mencoba untuk memiliki pergaulan yang lebih baik. Pelan-pelan kebudayaan dosa itu bisa hilang. Yang mengerti katakan amin. Jadi jangan rusakkan masa mudamu saudaraku. Aku sungguh mengasihimu. Aku bilang kayak gini bukan karena ingin menghakimimu, enggak. Tapi aku mau kalian supaya ayo termotivasi bangkit dari keterpurukanmu. Jenis dosa apapun itu. Engkau dipanggil Tuhan untuk dipakai dengan luar biasa. Dan percayalah, setiap dosamu, setiap masa lalumu sudah tidak berarti lagi bagi Tuhan. Tuhan akan memakaimu jauh lebih luar biasa di masa depan. Tuhan akan mengangkatmu tinggi menjadi kepala dan bukan tidak ekor. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita belajar hari ini. Slide teman-teman, slide. Setelah dipanggilnya, kita juga belajar. Yang kedua, kita dibenarkan dan dimuliakan. Sebelum itu saya mau mengajak kita untuk mengangkat satu penyembahan. Kita nyanyikan bagi Tuhan kita, bagaikan bejana. Kita berikan hati kita. Bagaikan bejana, siap dibantu. Demikian hidupku. Mari berikan hidupmu. Amin. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Setiap engkau alatnya Tuhan, jadikanku alat dalam rumahmu. Inilah hidupku di
atas turut kehendak-Mu. Pakailah sesuatu. Kita angkat tangan kita yuk, serahkan sama Tuhan. Katakan, ku sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Mari dibentuk Tuhan lebih lagi. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Tuhan ingin membentuk dirimu, jangan menyerah. Amin. Jangan menyerah sama hidupmu. Masih panjang perjalananmu. Perjalanan setiap kita masih panjang. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berjalan jauh hanya untuk jatuh. Tapi maulah berjalan bersama dengan Yesus. Jangan pernah andalkan dirimu sendiri. Slide. Kita belajar tadi dibenarkannya. Jadi dalam teologi Kristen, next bang. Dalam teologi Kristen itu ada 3. Yang pertama justification, katakan justification. Nah ini adalah pembenaran. Artinya kita dinyatakan benar oleh Tuhan hanya karena lewat dari kematian Yesus Kristus. Dan kita menerimanya. Grace, kasih. Bukan hanya karena kehebatan kita, perbuatan tindakan baik kita tidak akan sampai kepada Allah. Melainkan hanya karena kasih karunia-Nya kita dibenarkan. Yang kedua adalah sanctification. Sebelumnya bang? Ya, sama-sama katakan sanctification. Itu adalah pengudusan. Sederhananya adalah pengudusan ini adalah engkau mau setelah menerima Yesus sebagai juru selamat, apa yang harus aku lakukan Tuhan? Apakah aku masih tetap melakukan dosa seperti orang-orang dunia? Tidak demikian. Di saat engkau sudah dibenarkan oleh darah Yesus, selanjutnya adalah engkau harus secara aktif, berusaha secara aktif untuk menumbuhkan spiritualmu, menumbuhkan karaktermu, menumbuhkan setiap tindakanmu, perilakumu, kata-katamu. Kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, artinya sudah dibeli oleh darah yang mahal, oleh Yesus. Sudah sepantasnya engkau saudaraku dan aku pribadi juga hidup untuk Yesus. Engkau sudah dibeli, hidupmu bukan milikmu lagi. Sudah punya Yesus. Maka jangan pernah merasa, Tuhan, ya ini hidupku gitu loh. Aku ya aku, gak bisa diubah. Memang dari produknya sana, pabriknya sana emang seperti itu lahirnya. Gak akan pernah bisa berubah. Aku gak mau mendengarkan setiap firman-Mu, gak mau. Jangan paksa aku untuk mengikuti setiap firman-Mu Tuhan. Aku gak mau berubah. Inilah aku. Seringkali anak muda bersembunyi dengan kata-kata demikian sebagai tamengnya untuk tidak berubah. Jadi diri sendiri aja lah. Konteksnya bukan gitu bang. Konteksnya itu adalah jadi diri sendiri itu di saat engkau tidak ingin seperti orang lain. Tetapi yang paling terbaik adalah jadi seperti Kristus. Setiap hari kita diubahkan jadi seperti Kristus. Jangan seakan-akan kita sudah memudayakan dosa lama kita, terus kita lengketkan, it's me, ini aku. Kau mau nasihati aku gak akan terima apapun. Ini aku gak akan berubah. Titik. Itu pemikiran yang salah. Kita diberikan juga firman Tuhan selain mengajar, juga untuk menasihati. Jemaat Tuhan, di saat disampaikan kebenaran, bukan semata menghakimimu, enggak. Tapi untuk supaya engkau berubah. Bentuk dari kasih yang sesungguhnya adalah teguran yang nyata. Buat apa? Misalkan Pak Gembala atau Pak Jaya atau Pak Samuel hanya menyampaikan berkat tanpa menyampaikan
Setiap pengorbanannya, apa yang susah, apa yang perlu digapai, sama aja membohongi jemaat. Kalau cuma sekedar, oh ya Tuhan itu baik kok, berkatnya selalu lancar, kau berdosa juga gak apa-apa kok. Bahkan sedihnya juga ada yang namanya Kristen progresif. Gak perlu percaya Tuhan Yesus, cukup berbuat baik, engkau sudah masuk surga. Apakah engkau mau disesatkan dengan demikian? Kedengarannya kayak adil ya, kayak benar gitu. Tapi enggak. Hanya dengan Yesus saja, engkau percaya, engkau beriman, maka engkau masuk surga. Tindakan baikmu, keselamatanmu, tidak akan pernah nyampe, kalau hanya karena tindakanmu. Maka itu adalah prinsip yang salah. Jangan jauh-jauh deh, kita belajar dari Raja Daud aja. Yang menyembah Tuhan, beribadah sama Tuhan, sangat rajin, mencari Tuhan, jatuh juga. Ditegur sama Nabi Nathan, Daud, kau telah berbuat dosa dengan Batsyeba. Kau telah melakukan perzinahan. Apa yang Daud bilang? Dia tidak mengakui kesalahannya. Dia keras kepala. Dia menolaknya. Terakhirnya apa? Kelahiran dari anaknya Absalom. Di situ akan menjadi masalah selanjutnya bagi keluarganya. Setiap dosa kita memiliki yang namanya tuaiannya. Kalau kau tabur dosa dari sekarang, tuainya enggak sekarang, nanti. Tuhan mengizinkan, yang saya belajar dari pengalaman hidup saya adalah Tuhan mengizinkan setiap tuaian yang saya telah tabur supaya aku jerah. Benar, di saat aku melakukan dosa Tuhan mengampuni. Tapi apakah nanti di masa depan tuaian yang gak akan kudapat? Enggak dong, wajib dapat. Gak fair dong sama teman-teman yang udah melakukan hidup suci. Aku melakukan dosa dulu dan nantinya tetap baik-baik aja. Tuhan mengizinkan hasil dari perbuatan dosamu supaya engkau jerah. Jangan diulangi lagi ya nak. Paham? Paham saudaraku? Paham ya? Nah jadi kita belajar hari ini, jangan keras kepala. Engkau dibenarkan, engkau dikuduskan Tuhan. Ayolah bangun setiap hari, pelan-pelan. Kalau bingung caranya gimana bang untuk hidup seperti Kristus, firman Tuhan Alkitab udah ada. YouTube udah banyak. Kalaupun emang paling perlu, paling sederhana adalah join iCare. Amin. Di iCare itulah engkau akan ditemukan abang kakak rohani, teman-teman rohani, guideline-nya bagaimana caranya untuk semakin hari hidup benar. Aku gak bilang di sini juga langsung sempurna, enggak. Tapi seperti biasanya 2 minggu lalu, saya berkata bahwa setiap kita sama-sama disempurnakan. Jadi gak usah bingung, gak usah panik, cemas. Cemas kode, gak usah cemas, gak usah khawatir. Sudah ada hamba-hamba Tuhan yang sangat luar biasa, anak-anaknya Tuhan mendampingi setiap kita, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah, haleluya. Oke, yang ketiga, setelah dari justification, sanctification, selanjutnya adalah glorification. Pada akhirnya teman-teman kita akan menerima kemuliaan Tuhan. Setiap usaha kita dalam menahan dosa, menahan godaan, semuanya itu akan dibayarkan. Tuhan akan memberikanmu hidup, tubuh yang baru, yang kekal. Kita menerima kemuliaan bukan kemuliaan dunia loh. Kemuliaan dari Yesus Kristus, besar. Jadi kita semangat hari ini menjalankan hidupmu. Per hari kita pikirkan, gak perlu overthinking. Kedepannya aku apakah harus jadi pendeta, harus bisa berbicara untuk menyampaikan firman Tuhan di depan banyak orang. Mulai dari hal yang kecil aja. Di saat engkau mau berbagi tentang kemuliaan Tuhan dalam hidupmu, engkau juga bisa berbagi kepada mereka yang belum mengenal Tuhan. Saya sangat bersyukur minggu ini kita tahu bahwa lagi viralnya Paus Fransiskus. Tahu berita itu? Ya, beliau datang ke Indonesia berkunjung. Dan memang yang saya dalami adalah beliau itu tujuannya datang untuk memberikan rasa kedamaian. Karena memang Indonesia juga adalah salah satu agama yang sangat beragam, budaya, apalagi agama juga. Nah, saya bersyukur dengan kehadiran beliau,
kedamaian itu makin nyata. Karena ada Yesus dalam hidupnya. Terlepas dari apapun itu, mungkin ada beberapa oknum-oknum yang membenci, tapi beliau tidak demikian. Saudaraku, engkau tidak perlu harus sebesar satu dunia ini untuk mempengaruhi tentang kemuliaan Tuhan. Cukup ke temanmu, nanti pulang traktir dia. Nanti pulang berikan kata-kata motivasi, berikan kata-kata dia semangat. Jadi kita harus sadar glorification adalah tahap akhir. Kemuliaan Tuhan di saat engkau yang awalnya manusia yang berdosa, saya manusia yang berdosa, yang sangat rendah. Kita menerima glorification, kemuliaan Tuhan. Artinya derajatmu sudah naik menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Amin, anak-anak Papi J. Amin ya. Memang kayak gitu kalau pembicara Gen Z. Ada ya bahasanya. Ya, tapi kita harus yakin bahwa engkau sudah ditebus. Kita harus sama-sama bergerak untuk mencari Tuhan, untuk memiliki pemikiran, karakter seperti Tuhan Yesus. Bukan membicarakan posisi, tapi kehidupannya, karakternya. Next bang. Next lagi. Oke, sama-sama kita deklarasikan sambil bangkit berdiri. Tunggu, bangkit berdiri dulu. Kita sama-sama deklarasikan. Saya simpulkan untuk khotbah saya. Yuk. 2, 3 ya. Saya mau meresponi panggilan Tuhan. Saya sadar bahwa saya telah dibenarkan Tuhan oleh karena kasih karunia-Nya. Saya berusaha aktif untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Saya akan menerima kemuliaan dari Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Hari ini sadarlah saudaraku bahwa engkau telah menerima kuasa, engkau telah menerima, engkau telah dipanggil Tuhan. Dari yang dulu hidup kita gelap, kita mau eklesiagu, kita keluar mendapatkan terang itu. Dan bahkan kita kembali kepada yang gelap itu untuk meneranginya. Agar seluruh dunia tahu bahwa Tuhan satu-satunya Raja yang memberikan pelita terang cahaya bagi dunia ini. Amin.